Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa an'im ala habibillah wa rasulillah alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, nabiyyina wa nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada di dalam lindungan, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puja dan puji serta rasa syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya, karunia-Nya serta hidayahnya, alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga terlimpah curahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah yang singkat ini tak lupa khatib berpesan dan berwasiat agar mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu fungsi dan tugas pokok diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini adalah untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Sebagaimana termaktub dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya surah Al-Isra ayat 105. Ketika Allah menegaskan, "Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal." Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Al-Quran kami turunkan dengan kebenaran, dan hanya dengan kebenaran itulah dia turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Di dalam surah Al-Furqan ayat 56 Allah juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Demikian pula dalam surah Al-Ahzab ayat 45 Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira." Juga di dalam surah Al-Fath
Ayat 8 Allah Ta'ala berfirman, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Minimal di keempat ayat tersebut Allah menegaskan fungsi kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membawa kabar gembira dan memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka dakwah Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian diwariskan kepada para ulama, kepada seluruh umatnya, sehingga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Rasulullah Muhammad SAW adalah umat yang terbaik karena melanjutkan tugas dan fungsi kerasulan Muhammad SAW meskipun beliau telah wafat meninggalkan kita semua. Yaitu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan menyebarkan cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Tidak bisa kita disebut sebagai umat Rasulullah, tidak bisa kita disebut sebagai umat Islam kalau kita tidak melaksanakan fungsi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari turunan tugas dan fungsi pokok kerasulan Muhammad SAW yang memberikan kabar gembira dan membawa peringatan kepada seluruh umat manusia agar umat manusia ini tetap berada di atas jalur siratal mustaqim, yaitu al-Islam, yaitu Al-Quran, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh seinci pun atau setengahnya inci pun kita tidak boleh keluar atau menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita harus mengingatkan diri kita sendiri juga kepada seluruh umat manusia akan pentingnya kita melanjutkan fungsi risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa benar Nabi Muhammad telah wafat, tetapi risalahnya tetap langgeng dan abadi sampai hari kiamat. Memang benar wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sudah terhenti karena wahyu itu bersifat final, mengikat dan ideal yang menjadi pusat serta rujukan utama kita dalam menjalankan Islam ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Akan tetapi untuk menjaga agar umat Rasulullah SAW ini tetap istiqamah, berada di dalam syariat Allah, berada dalam naungan cahaya Islam, maka kita tidak boleh berhenti untuk melanjutkan fungsi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam rangka menyebarkan cahaya Islam dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Salah satu topik amar ma'ruf dan nahi mungkar di dalam Al-Quran adalah bagaimana Al-Quran menggambarkan sebab-sebab turunnya azab atau musibah kepada suatu negeri, kepada suatu penduduk. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh yang bisa kita baca, kita telusuri dari Al-Qur'anul Karim, sebab-sebab turunnya musibah atau azab bagi suatu negeri, suatu penduduk,
sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ada 4 yang menyebabkan azab turun kepada suatu negeri, suatu bangsa, suatu penduduk. Yang pertama, di dalam Al-Quran kita dapat mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang haramnya berbuat zalim. Karena kezaliman ini adalah merupakan salah satu penyebab utama turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu bangsa, kepada suatu negeri. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Kahfi ayat 59, juga di dalam surah Al-Anbiya ayat 11, bagaimana kezaliman itu dapat menghancurkan dan membinasakan umat-umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim mau'ida." Itulah negeri-negeri, kampung-kampung, bangsa-bangsa yang telah kami hancurkan mereka itu karena perbuatan mereka yang zalim. Lamma zalam, ketika mereka berbuat zalim, kami hancurkan, kami binasakan mereka. Kemudian di dalam ayat Al-Anbiya ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, "Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin." Betapa banyak negeri, kampung yang telah kami hancurkan. Kanat zalimatan. Kenapa negeri itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kanat zalimatan. Dahulu negeri itu seluruh penduduknya berbuat zalim. Penguasa dan rakyatnya berbuat zalim. Wa ansa'na ba'daha qurunan qauman akharin, dan kami hidupkan, tumbuhkan kembali setelah mereka mati, mereka musnah, kaum-kaum yang lainnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kezaliman adalah pangkal kehancuran. Kezaliman dalam hukum, kezaliman dalam praktek berekonomi, kezaliman dalam hubungan sosial di antara sesama manusia, kezaliman di antara sesama umat Islam, kezaliman antara hubungan antara penguasa dengan rakyat, kezaliman yang terjadi di antara sesama rakyat. Ini harus kita waspadai, karena Allah tidak memilah-milah dan tidak membeda-bedakan apakah negeri itu penduduknya beragama Islam atau mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membeda-bedakan suatu negeri. Apakah negeri itu dikatakan negara Islam, ataukah negeri itu tidak berasaskan Islam? Tetapi kalau mereka berbuat zalim, mereka berbuat curang, mereka berbuat yang tidak adil, maka Allah akan kirimkan, akan turunkan azabnya kepada penduduk suatu negeri itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika azab Allah turun, tidak ada yang dapat menolak dan tidak ada yang dapat mampu untuk menghindarinya atau menahan azab itu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid." Dalam surah Hud ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demikianlah siksa Tuhanmu apabila dia telah menyiksa suatu penduduk, suatu negeri yang berbuat zalim, inna akhdahu alimun syadid."
maka siksa Allah Subhanahu wa taala sangat pedih dan sangat keras. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab yang kedua yang menjadi faktor utama turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada semua penduduk negeri itu adalah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah tidak pada tempatnya, menyia-nyiakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada umat manusia. Nikmat kehidupan, nikmat kesejahteraan, nikmat berusaha, nikmat bekerja, nikmat Allah berikan kekayaan alam kepada negeri kita, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang telah Allah berikan yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tetapi manakala kita mengingkari, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini tidak berbicara tentang kufur kepada Allah, kufur terhadap nikmatnya Allah. Belum tentu ketika penduduk suatu negeri itu ingkar, kufur kepada Allah, otomatis langsung Allah binasakan mereka. Bukti sejarah banyak membuktikan. Karena Allah ingin menguji, apalagi risalah Islam yang hadir sebagai risalah yang terakhir, Nabi Muhammad yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala menyiksa dan mengazab umat manusia yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya dengan siksa yang menghancurkan sebagaimana nasib kaum-kaum terdahulu. Tapi perhatikan, ingkar terhadap nikmat Allah bukan hanya kepada Allah, tetapi ingkar kepada nikmat Allah itulah yang menyebabkan turunnya azab kepada kita semua. Kalau ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, banyak negeri-negeri yang kufur kepada Allah. Negara-negara kafir banyak di dunia ini, makmur, kaya, sejahtera, tapi belum tentu langsung dibinasakan, dihancurkan oleh Allah. Ini sebagai bentuk istidraj, karena hukuman itu nanti ada di akhir. Tapi ketika ingkar terhadap nikmat Allah, maka di sini berlaku sunnatullah yang pasti dan abadi. Tidak membeda-bedakan apakah orang itu muslim ataukah orang itu kafir. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat 112, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un." Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menerangkan bagaimana Allah membuat satu perumpamaan negeri dengan penduduknya yang dahulu aman, tentram, rizkinya datang banyak mengalir, baik dari atas maupun dari bawah, dari seluruh penjuru rizki Allah mereka rasakan. Tetapi mereka fakafarat bi an'umillah. Ini harus digarisbawahi, bukan fakafarat billah, bidzatillah atau biwujudillah. Tidak. Allah tidak mengatakan negeri penduduk yang kafir kepada Allah, tidak. Yang mengingkari wujudnya Allah, tidak. Tetapi Allah menegaskan yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ini. Fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka Allah kemudian akan merasakan, menimpakan kepada mereka pakaian lapar dan ketakutan disebabkan apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita harus berhati-hati. Kita harus catat baik-baik kewaspadaan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ini adalah ayat-ayat tentang sunnatullah, hukum-hukum Allah dalam kehidupan sosial umat manusia. Kita harus perhatikan baik-baik ini.
tegaknya suatu negeri, suatu bangsa, makmurnya, bahagianya rakyatnya, bukan semata-mata ditentukan oleh praktek keberagamaan, keberislaman kita, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kedisiplinan kita sebagai umat Islam untuk menghadirkan keadilan. Keadilan di atas muka bumi ini. Karena kezaliman itu yang akan menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mendayagunakan semua nikmat-nikmat Allah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tujuan daripada Allah turunkan nikmat itu, yaitu agar kita bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki negeri yang kaya raya. Daratnya, lautnya, udaranya, airnya, tambangnya, mineralnya, semua memiliki keberlimpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak pandai untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pandai kita menguasai kekuasaan, kekayaan yang ada di negeri kita ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah makna kontekstual dari kita ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Meskipun negeri kita kaya raya, melimpah kekayaan alamnya, tetapi masih banyak rakyatnya yang mati kelaparan. Masih banyak yang terzalimi, masih banyak yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Maka tugas kita semua adalah menghadirkan keadilan dan menghadirkan bagaimana kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah al-ghaflah. Kita tertipu. Kita mendapatkan nikmat sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita lalai. Kemudian kita terseret arus. Lalu kemudian kita berbuat fasik. Lalu kemudian kita berada di ambang kehancuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Tatkala mereka melupakan apa yang telah diperingatkan oleh para rasul mereka, oleh orang-orang saleh di antara mereka, oleh orang-orang bijak di antara mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', sengaja kami bukakan semua pintu-pintu kenikmatan kepada penduduk negeri itu. Sehingga ketika mereka bergembira, ketika mereka lalai, mereka lupa daratan, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Seketika itulah ketika mereka masuk ke dalam perangkap yang membuat mereka ingkar terhadap Allah, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kami siksa mereka secara tiba-tiba. Inilah yang dinamakan dengan hukum atau sunnatullah yang bernama istidraj. Sebagaimana hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Uqbah ibn Amir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa inna ma huwa istidrajun." Jika kamu melihat Allah memberikan kepada hambanya dunia yang dia senangi, padahal orang itu bermaksiat, banyak maksiatnya kepada Allah. Penduduk negeri itu banyak bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah memberikan kepadanya dunia. Dibukakan oleh Allah semua pintu-pintu dunia kenikmatan. Maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, perangkap untuk menyeret mereka masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW membaca ayat ini, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Surah Al-An'am ayat 44. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penyebab utama turunnya azab, turunnya musibah kepada suatu negeri, kepada penduduk suatu negeri adalah intisyarul fawahish, menyebarnya perbuatan zina dan fahisyah, perbuatan yang melanggar norma-norma susila, perbuatan yang melanggar satu prinsip dalam kehidupan kita beragama, kehidupan kita bersyariah, yaitu melanggar prinsip untuk menjaga kemaluan. Dengan menjaga kemaluan itu maka terjagalah reproduksi manusia. Dengan terpeliharanya reproduksi manusia itu maka kuatlah ketahanan keluarga. Jika keluarga ketahanannya itu kuat, maka negeri dan suatu penduduk, suatu bangsa itu akan menjadi kuat pula. Inilah pilar utama di dalam sunnatullah yang berlaku bagi seluruh umat manusia. Ketika ini dilanggar, ketika perbuatan yang melanggar hak-hak apa yang disebut di dalam syariat Islam ini sebagai bentuk perzinahan, pelanggaran terhadap kehormatan dan kesucian manusia, maka disitulah Allah akan turunkan azabnya kepada suatu negeri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami telah menghendaki untuk menghancurkan suatu negeri, sengaja kata Allah Subhanahu wa taala, amarna mutrafiha, kami biarkan orang-orang kaya di antara mereka yang bergelimang nikmat kekayaan di antara penduduk negeri itu, fafasaqu fiha, lalu mereka banyak berbuat fasik, fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira, lalu kemudian berlakulah hukum Allah Subhanahu wa taala dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 4 sunnatullah ini yang harus kita jaga untuk menjaga agar negeri dan bangsa kita ini terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing tugas dan kewajiban kita masing-masing, baik individu dalam keluarga maupun bermasyarakat, tentu kewajiban yang paling utama adalah bagi para pemimpin untuk menjaga bangsa ini agar tidak masuk ke dalam 4 hal yang dapat mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zalim, kufur terhadap nikmat Allah, lalu kemudian lalai terhadap nikmat Allah sehingga itu merupakan suatu perangkap dan jebakan turunnya azab Allah. Dan yang ketiga, jaga bangsa dan negeri ini dari berbagai macam bentuk perbuatan fahisyah. Terakhir, saya ingin mengutip sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian kaum muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang mana apabila kalian diuji dengan 5 perkara ini, aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak mendapati 5 perkara itu. Lam tazharil fahisyah fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madad. Pertama, kata Nabi SAW, ada 5 hal yang apabila kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maka kalian akan mendapatkan azab yang besar dari Allah. Yang pertama, tidaklah muncul, tidaklah terang-terangan perbuatan fahisyah itu dilakukan di dalam suatu negeri. Perbuatan zina, homoseksual, prostitusi, perbudakan seks, perdagangan manusia tidak dilakukan secara terang-terangan kecuali
Allah turunkan kepada mereka at-ta'un, penyakit yang mewabah, wal auja', dan berbagai macam jenis penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada umat sebelumnya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil mu'unah wa jawris sultan alaihim. Yang kedua, tidaklah penduduk negeri itu mengurangi timbangan. Ada kezaliman ekonomi, ketidakadilan dalam pemerataan daripada ekonomi yang ada di suatu negeri, kecuali mereka akan disiksa oleh Allah dengan kelaparan yang berlaku secara menahun, dan keberatan beban hidup yang ada di antara mereka, dan kezaliman penguasa terhadap mereka. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qitra minas sama' laulal bahaimu lam yumtaru. Yang ketiga, ketika umat atau penduduk negeri itu tidak mengeluarkan zakatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah dari mereka turunnya hujan dari langit. Kalau bukan karena binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang memerlukan air, maka Allah tidak akan pernah turunkan hujan sama sekali. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Yang keempat, kata Nabi SAW, ketika penduduk negeri itu mengingkari perjanjiannya dengan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan siksa mereka dengan apa? Allah akan jadikan musuh mereka akan menguasai penduduk negeri itu. Ketika negeri tidak dikuasai oleh rakyatnya sendiri, tetapi orang lain yang menguasai negeri itu, dan mereka merajalela serta mengambili, menjarah harta kekayaan yang ada di tangan-tangan mereka, maka itulah siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melanggar perjanjian kita dengan Allah dan Rasulnya. Yang kelima, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang kelima, ketika penguasa atau pemimpin itu tidak berhukum dengan kitabullah dan mereka memilah-milah, mereka memilih-milih dari apa yang diturunkan oleh Allah, dipilah-pilah, dipilih-pilih, yang enak diambil, dijadikan aturan, yang tidak disukai mereka tinggalkan, mereka campakkan, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tidak pernah ada rasa tentram. Ja'alallahu ba'sahum bainahum. Mereka senantiasa berada di dalam kesulitan dan berada di dalam kemadaratan. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pengingat tazkirah bagi kita semuanya, agar kita sebagai bangsa, sebagai umat Rasulullah SAW dapat mewaspadai dan menghindari sebab-sebab turunnya azab bagi suatu negeri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qussihi. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.